Ya, baik semuanya, kembali lagi pada pemrograman C, dan kali ini saya akan menerangkan tentang character sets dan tokens. Nah, character sets dan tokens, sebenarnya apa sih itu? Nah, simak baik-baik, inilah penjelasannya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan detail penulisan program C, ya. Nah, jadi kita akan alihkan perhatian kita sebentar ke beberapa detail seluk-beluk cara menulis program C yang benar, ya. Nah, jadi kita akan melihat program yang sangat sederhana. Nah, lalu saya nanti akan menunjukkan jendela eksekusinya saat menulis program. Nah, tapi pertama-tama saya ingin mendiskusikan apa yang akan kita lihat pada program-program C ke depannya ya. Nah, jadi program yang di bawah ini akan mencetak jumlah dua bilangan tipe float, dan akan menggunakan input-output sederhana ya, atau disingkat I/O. Gitu. Nah, read in to floats, lalu kita print jumlahnya. Nah, jadi untuk membaca dua nilai float ini, kita akan menggunakan scanf untuk membacanya, dan F untuk menampilkan hasilnya. Jadi nanti di jendela eksekusi nanti disuruh ada perintah untuk masukkan dua angka tipe float gitu. Nah, terus kita masukin sendiri, misalnya 67,89, lalu yang keduanya itu 34,879 gitu ya. Nah, terus nanti pada statement if-nya di bawah scanf, nah itu tuh nanti tuh dua angka float yang kita ketik sendiri itu nanti akan dihasilkan dari programnya. Apa yang kita ketik akan dihasilkan. Tuh ya. Nah, dari program yang sederhana tersebut, hal-hal apa saja yang ada di dalamnya yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi itu program di dalam C itu kan dibuat dari kumpulan karakter-karakter ya, seperti yang kalian lihat secara umumnya itu kan memang kata include stdio.h itu sendiri untuk menginclude library itu kan kata-katanya kan dibuat dari karakter ya. Nah, karakter I, N, C, L, U, D, E gitu. Nah, itu tuh karakter. In main pun, bahkan program yang ada di dalam in main pun itu tuh juga kumpulan karakter. Nah, jadi istilahnya kalau kita bicara soal yang umum, itu tuh seperti essay dalam bahasa Inggris. Nah, kecuali essay dalam bahasa Inggris itu kan dapat dipahami, meskipun punya kesalahan ejaan dan tanda baca ya. Tapi, dalam program C itu tuh beda. Ejaan, kesalahan tanda baca, kesalahan semacam itu tuh tertangkap oleh compiler. Nah, dan compiler tersebut tidak akan menjalankan program meskipun dimengerti, dan seharusnya memahami kesalahan yang sederhana ini. Nah, setelah semua karakter-karakter itu, nah nanti kan semuanya digabung menjadi token, dan nantinya ada kemungkinan ada elemen leksikal. Nah, itu tuh apa itu? Yang saya jelaskan. Nah, jadi pertama-tama, sebuah program di C itu kan merakit sekumpulan karakter menjadi apa yang kita sebut token. Nah, token itu, itu dia sekumpulan karakter yang digabung menjadi satu tadi. Nah, seperti pada contohnya, lihat di atas. Pertama kan tentang komen sedikit ya. Token atau elemen leksikal, nah itu tuh berupa komentar misalnya. Nah, komen di atas itu elemen leksikal. Nah, dimulai dengan garis miring,
lalu tanda bintang. Nah, garis miring, tanda bintang, itu seperti yang kalian lihat, dan kemudian dapat berupa kumpulan karakter apapun, dan kumpulan karakter tersebut diabaikan sampai ketemu tanda bintang garis miring yang menjadi penutup komentar tersebut. Ya. Lalu, bagaimana jika kita lupa pada bagian kedua atau salah menulisnya? Nah, maka ini akan berlangsung selamanya dan kita akan mendapatkan pesan kesalahan. Jadi, misalnya jika kita kan ingin membuat komentar itu ya, tapi kalau seandainya kita lupa di mana kita menutupnya, bisa saja kita salah menutupnya pada saat membuat fungsi utama, baru kita tutup komentarnya. Nah, gitu kan kelihatan banget tuh kalau fungsi utama kita itu bakal jadi komentar dan akhirnya kita dapat pesan kesalahan atau tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, begitu. Nah, kembali lagi. Nah, hal kedua yang kita lihat di program C, yang telah kita lihat di program C adalah preprocessor directive, yaitu sharp include. Nah, sharp include ini yang sering kita pakai dan sering ada di paling awal program kita. Nah, itu tuh hashtag include itu preprocessor directive. Nah, arahan preprocessor tersebut selalu dimulai dengan memberi tanda sharp. Dan include ini adalah kata yang mengatakan pada compiler kita bahwa library tersebut harus disertakan. Nah, seperti IO standard seperti math library atau dalam bahasa terjemahannya itu tuh math.h. Lalu library untuk operasi pengaturan waktu dalam time.h dan lain-lain. Seperti stdio tersebut kan bahasa library program C yang artinya itu kan IO standard. Nah, lalu bagian penting lainnya dalam membuat suatu program menjadi benar itu tuh adalah identifier. Berupa token multi huruf, tetapi juga bisa merupakan token satu huruf. Jadi A dan B itu kan bisa menjadi identifier. Dan main adalah identifier khusus dalam artian ketika kita akan mulai eksekusi program. Nah, jadi kan misalnya kayak program Fahrenheit ke Celsius yang saya jelaskan di materi-materi sebelumnya itu kan, nah, float, Fahrenheit, lalu Celsius. Nah, kata Fahrenheit dan Celsius itu yaitu identifier. Lalu kata main-nya itu kan juga sebuah identifier, yang artinya itu tuh diidentifikasi bahwa program yang kita buat itu adalah program utama, yang nantinya akan muncul di jendela eksekusi. Nah, lalu token yang merupakan operator. Selanjutnya operator. Jadi, misalnya plus, itu kan untuk token untuk operator biner. Atau dalam konteksnya bisa menjadi plus unary. Lalu ampersand. Tanda kayak dan dalam program British gitu kan bisa diterjemahkan artinya dan, itu ya, simbol ampersand. Itu kan itu adalah operator yang berarti alamat. Kayak sebelumnya lagi, itu kan kayak ada kata ampersand Fahrenheit. Nah, itu kan artinya itu menunjukkan ke alamat identifier Fahrenheit yang dideklarasikan pada awal fungsi utama kita. Nah, lalu tanda baca, punctuation. Seperti kurung kurawal terbuka dan kurung kurawal tertutup, serta titik koma. Nah, ini penting. Ketiga ini penting.
dan harus dipastikan benar peletakannya dan juga kapan kita harus menyertakan ketiga tanda baca tersebut. Ini yang paling utama. Ya, begitulah. Sekian tentang penjelasan singkat tentang karakter sense dan token. Nah, selanjutnya pada materi-materi berikutnya, saya akan menjelaskan secara detail hal-hal yang kita lihat tadi secara singkat, mulai dari komen, lalu operator, lalu identifier. Nah, ketiga hal ini nanti akan saya jelaskan lebih secara detail, secara terurai juga. Nah, untuk yang pertama nanti selanjutnya adalah tentang komen atau komentar dulu ya. Ya, sekian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video berikutnya.